Bagaimana membedakan antara keinginan atau kebutuhan? Selamat datang di podcast Jurnal Lembu bersama gue Lembu Tambun di edisi liburan produktif keempat. Oke. Bagaimana cara membedakan keinginan dan kebutuhan? Di masa WFA ini, istri gue beli biji-bijian. Dia beli biji cabe, dia beli bijinya fancoy, terus dia beli biji yang lain ya, yang tomat segala macam. Ya, dia beli dengan harga murah, terus kemudian dia beli juga tanah segala macam. Kelihatannya konsumerisme ya, gitu ya. Dia beli. Tapi akhirnya semuanya tumbuh dan akhirnya nanti sekarang setelah udah mulai tumbuh bibitnya sekarang udah mantep, jahe juga kita tanam selama WFH ini. Jadi kita punya harapan nanti ke depannya itu bisa kita konsumsi sendiri gitu. Nah, ini yang saya sebut sebagai kebutuhan. Jadi sesuatu diciptakan, sesuatu yang kita keluarkan dari dana kita sendiri, tapi ke depannya jadi berguna buat kita sendiri gitu. Ya, inilah yang disebut benar-benar kebutuhan. Pada saat WFH mungkin dia juga bosan dengan WFH, akhirnya harus mencari kegiatan yang bisa membuat menikmati hari-harinya. Dia nanam dan nanamnya juga menghasilkan. Nah, itu menjadi suatu kebutuhan. Nah, kalau menurut gue itulah kebutuhan gitu. Nah, kalau yang namanya keinginan ya, biasanya sifatnya spontan, datang, lalu kita punya harapan, punya keinginan yang punya desakan yang kuat, karena mungkin atas rasa kepanikan gara-gara lihat di sosial media atau karena pengaruh dari orang lain dan kita belum mencapai, kemudian dia cepat-cepat pengen punya gitu ya. Misalnya pergi ke malamnya kita mau beli sesuatu di Indomaret lah gitu. Pas sampai di Indomaret tujuannya pengen beli alat cukur ya. Tapi gara-gara lihat es krim yang begitu nikmatnya gitu ya, yang sebenarnya nggak ada dalam tujuan awalnya, akhirnya kita beli gitu ya. Terus belinya nggak nanggung, belinya 3, belinya terus kemudian kayak orang yang kalap lah gitu. Tapi pada akhirnya ternyata itu bukan menjadi tujuan kita, es krimnya itu gitu. Nah, ini yang disebut sebagai keinginan ya. Jadi belum terlalu butuh banget, tapi kita langsung pengen ingin menghabiskan gitu ya. Ya, belum merasa untuk berguna banget atau perlu banget gitu. Jadi pada akhirnya menjadi kesia-siaan gitu. Ya. Kalau misalnya kadang-kadang istri gue juga misalnya kalau ke Indomaret ke modelnya kayak Hypermart atau misalnya kayak yang Superindo yang gitu ya, kadang-kadang gue sering negur, tolong catat dong, bikin prioritas gitu. Kenapa? Karena ketika udah datang di lokasi, matanya gatel ya, jujur aja matanya gatel ngeliat, lucu ya, mainan lucu, makanannya lucu ya. Akhirnya tertarik untuk beli. Terus kemudian sesuatu yang belum diperlukan tapi akhirnya terbeli ya. Berarti di situ ada suatu keinginan, belum jadi kebutuhan. Karena biasanya barang yang menjadi suatu keinginan setelah sampai di rumah biasanya nggak kepake lagi gitu ya. Dan contohnya yang lain adalah karena gara WFH ini kan kita jadi beli ikan juga kan, beli ikan. Nah, maintain ikan itu bukan hal yang mudah,
Tapi ketika mau lagi di pasar, ketika ngelihat ikan, lucu ya, ikannya beli. Pernah nih, beli ikan banyak, ya. Terus habis itu pas sampai rumah banyak banget ikan yang mati gitu. Dan ternyata ketika lagi dirawat, maintainnya nggak maksimal, akhirnya satu persatu mati. Saya gue pribadi ngelihatnya ya, itu baru sebatas kalau gara-gara ke pasar ngelihat ikan terus kemudian itu hanya sekedar keinginan, belum menjadi kebutuhan. Yang kebutuhan tadi adalah yang menanam tadi gitu. So, kenali dengan baik ketika kita ingin mengkonsumsi sesuatu, kenali dengan baik, lakukan prioritas apakah itu keinginan atau itu kebutuhan. Salam dari gua, Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu, edisi liburan produktif part keempat. Sampai jumpa.